Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, saya Dr. Sugeng Ibrahim M. Biomed. Sehari-hari saya mengajar biokimia dan biologi molekuler di Fakultas Kedokteran Unika Sudya Pranata Semarang. Saya juga berpraktik di klinik saya di Semarang, juga di Jiwa Jawa Anti-Aging Clinic di Bromo, Probolinggo. Kali ini saya akan menyampaikan terkait penyakit degeneratif dan konsep Karnus sebagai alternatif jawabannya. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang timbul karena kerusakan sel, organ, jaringan pada sistem tubuh manusia seiring bertambahnya usia. Penyakit-penyakit degeneratif itu bisa terjadi mulai dari organ sistem saraf pusat, yaitu pada otak dan tulang belakang. Penyakit-penyakitnya diantaranya adalah Alzheimer, Parkinson, dan stroke. Yang kedua pada jantung dan pembuluh darah. Penyakit-penyakit seperti hipertensi, aterosklerosis, dan penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Yang ketiga adalah pada organ pankreas dengan penyakit diabetes tipe 2 atau tipe dewasa. Yang keempat dari golongan penyakit degeneratif ini adalah terjadi pada tulang dan sendi. Pada tulang terjadi osteoartritis dan juga osteoporosis pada tulang dan sendi. Yang terakhir adalah kanker. Meskipun kanker ini disebabkan oleh faktor-faktor DNA, faktor lingkungan, dan faktor radikal bebas. Lalu bagaimana menghadapi atau mengelola penyakit degeneratif? Tentu Anda harus berkonsultasi pada dokter. Namun ada satu konsep kesehatan yang ingin saya tawarkan kali ini, yaitu konsep yang disebut sebagai konsep Karnus. Apa konsep Karnus ini? Konsep Karnus adalah suatu konsep kesehatan yang selalu berusaha untuk mempelajari dan memahami serta mengembalikan fungsi tubuh manusia sesuai dengan algoritma dari Sang Pencipta. Kita tahu manusia adalah suatu sistem kehidupan yang merupakan organisasi dari triliunan sel. Sel tersebut akan membentuk organ dan organ tersebut akan menyusun jaringan. Pada akhirnya jaringan itulah yang membentuk sistem kehidupan manusia. Untuk menjaga kehidupan manusia sesuai dengan kodrat dari Sang Pencipta, triliunan sel yang ada di tubuh kita butuh penyediaan nutrisi yang lestari sesuai algoritma dari Pencipta kehidupan. Optimalisasi dari fungsi-fungsi sel, organ, jaringan, dan sistem tubuh manusia pada sistem Karnus ini adalah dengan mengutamakan fungsi lambung dengan asam lambungnya. Fungsi dan konsep Karnus yang utama adalah dengan tidak menetralkan asam lambung. Kenapa saya tertarik dengan apa yang disebut sebagai konsep Karnus ini? Sebagai dokter yang telah berpraktik hampir 30 tahun, saya lulus tahun 93. Pada hal yang sederhana saja terkait terapi gastritis, dokter dimanapun akan selalu mengutamakan untuk melakukan blocking asam lambung. Padahal asam lambung itu dibutuhkan untuk proses pemecahan gula, glikolisis, bahkan juga proses pemecahan lemak, juga protein.
Sehingga manakala terjadi penyakit-penyakit degenerasi akibat ketidakseimbangan kadar gula, lemak, maka perubahan pada fungsi lambung karena diblokirnya fungsi asam lambung dengan anti H2, maka proses-proses untuk preservasi atau perawatan sel-sel tubuh ini menjadi terganggu penyediaan nutrisinya. Yang paling sederhana, di masa lalu saya selalu memberikan terapi pada pasien dengan anti H2 atau blocking asam lambung. Pada akhirnya saya sadar bahwa yang dikorbankan adalah fungsi metabolisme lemak dan gula juga protein. Kemudian saya bertemu sahabat saya yang memperkenalkan kepada saya konsep Karnus ini adalah seorang lulusan Institut Pertanian Bogor yang menyadarkan saya bahwa yang paling utama dari preservasi fungsi sel tubuh agar kita dapat mencegah bahkan menambah efektif pengobatan penyakit degeneratif ini adalah dengan menjamin fungsi lambung dengan asam lambungnya. Tentu dengan tidak mengorbankan standar-standar emas atas terapi pada penyakit-penyakit degeneratif yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian beberapa aplikasi yang sudah saya terapkan pada pasien-pasien saya adalah selain memberikan jaminan fungsi asam lambung di lambung, juga dengan memberikan nutrisi yang menjamin penyediaan protein dan penyediaan gula tanpa mengganggu keseimbangan kebutuhan gula dan penyediaan asam lemak bagi tubuh. Saya menggunakan beberapa konsep Karnus ini untuk terapi pada pasien gastritis, pada pasien gangguan metabolisme lemak, dan juga pada pasien-pasien saya yang mempunyai penyakit diabetes tipe 2. Sembari terus melakukan terapi-terapi medikamentosa, konsep Karnus ini ternyata membantu percepatan penyembuhan atau pengendalian penyakit-penyakit degeneratif tersebut. Di masa depan tentu penelitian-penelitian akademis, uji klinis masih diperlukan untuk memastikan bahwa konsep Karnus yang intinya adalah menjaga fungsi nutrisi sel, organ, dan jaringan ini dengan penyediaan karbohidrat, protein, lemak dari asal mana produksi itu dimulai. Kita tahu sebelum terjadi metabolisme, gula, protein, lemak, semua nutrisi yang kita asupkan ke dalam tubuh kita diolah pertama kali di lambung. Jadi jangan sampai terapi apapun yang kita lakukan mengganggu fungsi alami asam lambung dalam menyediakan nutrisi-nutrisi lanjutan terkait karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi apapun pengelolaan medikamentosa serta terapi-terapi pendukung atas penyakit-penyakit degeneratif, yaitu penyakit-penyakit Alzheimer, Parkinson, stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes tipe 2, osteoporosis, osteoartritis, dan kanker sekalipun itu mengganggu kodrat dari penyediaan nutrisi yang diolah pertama kali dengan asam lambung. Saya juga menerapkan terapi atau pengelolaan anti-aging itu dengan menggunakan konsep Karnus ini. Jadi mengembalikan seluruh penyediaan nutrisi atas sel, organ, dan jaringan tubuh manusia kembali ke kodrat Sang Pencipta dengan mendasari pada pemanfaatan lambung dan asam lambung
tanpa mengganggu fungsinya. Bila Anda tertarik dengan konsep kardus ini, Anda bisa mendalaminya di www.konsepkarnus.com atau dengan mengikuti kuliah konsep karnus di www.konsepkarnus.com. Sampai jumpa. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.